Oke, jawabannya yang D ya teman-teman. Jawabannya adalah DFD level 0 atau diagram konteks. Nah, selanjutnya, aktivitas berikut yang paling menggambarkan bagaimana servis atau layanan dapat memberikan nilai kepada pengguna layanan atau pelanggan disebut apa nih teman-teman? Bukan disebut, adalah apa ya aktivitasnya. Oke, aktivitas berikut yang paling menggambarkan bagaimana servis layanan dapat memberikan nilai kepada pengguna layanan atau pelanggan adalah apa ya? Apakah memastikan pengiriman proyek yang sukses ke bisnis, memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan, mengurangi biaya keseluruhan penyedia IT service, mengaktifkan outsourcing service TI yang efektif atau mengurangi interaksi dengan pengguna. Yang jelas bukan E ya. Yang jelas bukan E. Oke, jawabannya yang B, memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan. Betul banget. B, Bang. Iya, B ya. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi tujuan dari layanan TI ya, manajemen layanan TI itu adalah memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan. Nah, jadi yang B itu mengindikasikan ya bahwa layanan berfokus untuk membantu pelanggan mencapai hasil yang mereka inginkan. Jadi mencerminkan inti dari layanan yang harusnya memberikan value. Nah, value atau nilai ke pelanggan. Oke, next soal nomor Oke, next, lanjut. Ini jawabannya apa nih? Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ayo, yang kompak dong jawabnya. Oke, nilai atau value itu didefinisikan tidak hanya dalam hal hasil bisnis pelanggan. Nah, bukan cuma hasil dari bisnis pelanggan aja, namun juga bergantung pada. Nah, jadi bisnis itu bisa berhasil itu kalau misalkan ya, jawabannya yang C ya, persepsi pelanggan. Kalau persepsi pelanggannya juga bagus. Jadi value dalam layanan TI itu ada dua ya. Value itu value dari persepsi pelanggan dan value dari persepsi penyedia layanan gitu. Oke, nomor berapa nih? Nomor 13. Manajemen. Yang bukan merupakan ruang lingkup ITIL, Service Strategy. Apa nih teman-teman? Yang A udah pasti iya ya. Enggak sih katanya si Almi. Programmer introvert juga jawab E. Oke, banyak yang jawab E, ada yang jawab D juga nih. Toeng-toeng jawab E. Enak ya namanya, toeng-toeng dodol. Dodol apa? Dodol Garut, dodol apa? Oke, jawabannya yang tepat itu adalah yang hi, yang bukan yang bukan merupakan ruang lingkup ITIL. Service strategi adalah service katalog manajemen, karena service katalog manajemen itu termasuk ke dalam service design, teman-teman. Jadi yang dimaksudkan yang dimaksudkan uh, dalam ITIL service strategi itu adalah strategi manajemen for IT service, service portfolio management, ya, financial management for IT service, iya. Terus demand management itu juga iya. Nah, yang bukan itu adalah service katalog ya. Service katalog manajemen itu masuk ke service design dari ITIL itu. Ya, service design itu ada design coordination, service katalog management, service level management, availability management, IT service continuity management, capacity management, information security management, dan supplier management. Berikut ini yang termasuk dalam aspek perancangan layanan adalah, nah, aspek perancangan layanan ya. Kecuali nih teman-teman, arsitektur teknologi, arsitektur teknologi, solusi layanan, metrik pengukuran, metrik perancangan, atau proses perancangan nih, Ci. Oke, jawabannya apa? Yang benar itu adalah jawabannya yang D, metrik perancangan. Nggak ada metrik perancangan, teman-teman. Kalau metrik pengukuran ada. Tapi kalau metrik perancangan nggak ada ya. Yang ada itu adalah proses perancangan. Jadi aspek dalam perancangan itu ada solusi layanan, ada sistem dan alat dalam pengolahan layanan, khususnya portofolio layanan untuk manajemen dan kontrol layanan. Terus ada arsitektur teknologi dan manajemen arsitektur dan alat untuk menyediakan layanan. Proses perancangan, transisi operasional dan peningkatan layanan, sistem, metode, dan metrik pengukuran layanan. Jadi yang tidak ada itu adalah metrik perancangan. Yang ada itu ada proses perancangan, teman-teman. Harus lebih fokus sih. Ya, fokus teman-teman. Oke, nomor 15 ini kayaknya nomor terakhir nih teman-teman Prakom ya. Teman-teman Arsiparis sudah siap pengen ganti otak. Kalau bisa ya menangis kalau gini. Jangan. Ayo semangat belajar terus ya. Belajar terus teman-teman. Terus berikut ini yang merupakan keuntungan dari ITSM adalah kecuali keuntungan ya. Apakah mengaktifkan kolaborasi lintas departemen, memberdayakan tim TI untuk berbagi penghasilan dan meningkatkannya ya.
Apakah mempromosikan sentrisitas pelanggan dengan servis mandiri dan proses yang lebih baik? Ada 90 soal seperti ini, waduh. Enggak mungkin 90 soal seperti ini. Kalian aja mau ngerjain satu soal aja tuh kurang dari 1 menit ya. Jadi nggak mungkin soalnya tuh yang terlalu sulit. Jadi pasti ada soal-soal mudah, ada soal-soal yang sedang, ada soal-soal yang sulit. Nah, tips dari aku, kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Soal yang mudah itu yang gimana? Soal yang pendek. Jangan kalian fokus sama soal yang panjang. Nanti kehabisan waktu teman-teman karena waktu kalian hanya 120 menit untuk mengerjakan 135. Ngitung kancing gak sih guys? Caranya luar biasa, legend. Jadi yang sulit di skip dulu bang. Iya, karena passing grade kalian itu ya, teknis itu 270. 270 itu kalian harus benar itu 60 soal. Jadi usahakan kalian itu jawab soal yang benar-benar kalian tahu dulu. Jangan mikirin soal yang kalian nggak tahu. Ya, skip aja dulu. Yang jelas kalian megang 60 soal benar, baru kalian pindah ke manajerial atau sosiokultural. Nah, setelah itu kalau masih ada spare time, baru kalian kerjain lagi tuh yang namanya soal teknis yang sulit-sulit. Jadi jangan fokus ke soal sulit ya. Target kalian itu adalah mencapai passing grade terlebih dahulu, teman-teman. Nah, terus nomor 15 ini the last question ya untuk peranata komputer. Berikut ini yang merupakan keuntungan dari ITSM kecuali ya, berarti kecuali nih. Yang jawabannya tadi apa teman-teman? B ya, memberdayakan tim TI untuk berbagi penghasilan ya, bukan berbagi penghasilan teman-teman, tapi memberdayakan tim TI untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkannya ya, bukan berbagi penghasilan. Oke, penghasilan cukup untuk diri sendiri aja ya, jangan berbagi ya. Kecuali kalau misalkan kalian mau berbagi dengan saya, boleh ya kan. Berbagi dengan yang membutuhkan boleh gitu. Bang, gue rasa dari semua soal bener satu doang, nggak apa-apa. Sekarang bener satu, tapi besok pas ujian bener semua. Amin ya. Oke, thank you loh ya mawarnya UFO Arsenio. Oke teman-teman Arsiparis sudah siap belum kita mau bahas soal Arsiparis lagi nih teman-teman Pranata Komputer. Thank you ya, aku udah tepatin janji kan. Oke.